jerum, kayak kondisinya kayak setengah jerum itu kayak itu bahasa Jawa sih. Kayak lagi sujud gitu, doggy style. Nah, ini nggak boleh. Doggy style itu ya sebetulnya masuk kepada style-style yang diperbolehkan masuk kepada nisa hukum harsulakum fatu harsakum anasyitum itu ya sebetulnya. Tetapi style ini itu kayak perempuan itu bisa merasa sakit. Yang kedua, lambungnya juga akan merasa sakit, terus atau kempung itu apa ya bahasa Indonesianya di atasnya vagina itu apa itu ya? Itu deh, perut bagian bawah. Makanya tadi itu yang sudah kita bahas bersama-sama, sudah kita bicarakan bersama, itu adalah kaifiah jima yang paling bagus gitu kan. Ada yang namanya adab gitu kan, adab jima. Jadi ada adab jima, salah satu 3 itu harus diterapkan qoblahu sebelum melaksanakan prosesinya. Salah satu ada 3 lagi ba'dahu sebelumnya gitu kan. Jadi ada tata krama atau adab melakukan jima itu ada 3 sebelum melakukan jima dan ada 3 setelah melakukannya. Ada pra dan pasca gitu kan. Ada pra dan pasca melaksanakan jima itu ada yang namanya adab-adab yang harus diperhatikan gitu kan. Pertama, amasalasah alati qoblahu, adapun adab yang ada 3 adab sebelum melaksanakan jima itu adalah ada 5 salasa qoblahu salasa allati qoblahu fataqdimul mula'abah. Ini harus mendahulukan mula'abah. Apa itu mula'abah? Bermain-main bersama pasangan, saling merayu, saling memeluk, mencium, bercanda pokoknya. Nah, warming up gitu kan. Terus ya kalau bisa saling gigit gitu kan, tapi jangan gigit yang beneran gigit, bisa bikin kayak gigit mesra lah begitu. Nah itu seperti itu kan. Kalau bisa ya bercanda yang bisa meningkatkan gairah gitu kan. Nah mula'abah, ayo dirayu gitu kan, dicium gitu. Kenapa ini? Supaya hati istri senang, supaya si istrinya juga rileks, si istrinya percaya bahwa suaminya itu juga bukan nafsu aja sama kita, tapi juga sayang gitu kan, tapi juga ya merasa dihargai gitu kan. Nah kemudian biar perempuannya juga rileks gitu kan, nggak ketakutan. Apalagi kalau yang pertama kali melakukan itu kan ada rasa-rasa takut gitu kan, ada rasa-rasa canggung. Tapi kalau didahului dengan bercanda gitu kan, itu enggak. Kadang kalau langsung melaksanakan jima aja di duhur tanpa memperhatikan hal-hal mula'abah tadi itu, dan perempuan belum bisa mengeluarkan kelumas, langsung di duhur aja itu sakit yang ada. Nah ini pentingnya itu di sini gitu kan, biar dua-duanya merasa nikmat, merasa nyaman, merasa senang gitu. Ini adalah adab, salah satu adab. Jadi bercumbu itu bukan menghabiskan waktu. Bercumbu itu justru bisa meningkatkan gairah kepada perempuan. Bercumbu itu juga bisa meningkatkan kepercayaan kepada perempuan dan bisa menyebabkan perempuan bergairah. Lalu bagaimana caranya bisa tahu perempuan ini bergairah? Itu ketahuannya ketika napas istri tidak teratur. Ini berarti sudah mulai siap didul ini. Kalau sudah malu dilihat, sudah mengerang gitu kan, mendesahnya juga mendesah yang kayak gimana gitu kan. Nah itu terus jantungnya berdebar kencang, deg-degan gitu kan. Nah ini berarti tandanya perempuan sudah siap didukul gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua, wasaniha mura'atu halil jima, yaitu yang kedua si suami tidak boleh melakukan menjima istrinya dalam keadaan si istri itu jerum, kayak kondisinya kayak setengah jerum itu kayak itu bahasa Jawa sih. Kayak lagi sujud gitu, doggy style. Nah ini nggak boleh.
doggy style itu ya sebetulnya masuk kepada style-style yang diperbolehkan, masuk kepada nisa ukum harsulakum fatu harsakum anasyitum itu ya sebetulnya. Tetapi style ini itu kayak perempuan itu bisa merasa sakit, yang kedua lambungnya juga akan merasa sakit, terus atau kempung itu apa ya bahasa Indonesianya di atasnya vagina itu apa itu ya? Itu deh perut bagian bawah. Nggak tahu saya itu bahasanya itu apa gitu kan. Cara ini tuh berat sebetulnya untuk istri ya. Jadi atau melakukan jima oleh anak dalika ya syuku alaihi au ala jambiha, atau melakukan jima itu dari samping perempuan, sebab jadi nyamping gitu ya. Mungkin bisa dikatakan nyamping. Nah, ini bisa menyebabkan sakit lambung gitu, atau jimanya. Nah, ini yang nggak boleh, walaya ja'alha fawqahu li anna dzalika yudul i'tikar. Jadi ada lagi yang tidak boleh dilakukan itu ketika si istri berada di atas suami, terus suami berarti ada di bawahnya gitu kan. Nah, dan suami berada di bawah. Nah, ini bisa menyebabkan terjangkitnya penyakit rahim gitu kan, menyebabkan terjangkitnya rahim. Tapi kadang ada perempuan yang memang kondisinya bisa menikmati dan nyampe pada orgasme dengan cepat, itu ada di atas, ada yang begitu gitu. Tapi sebaiknya laki-laki sajalah yang di atas gitu kan. Makanya dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu betul bukan pada kepemimpinan perempuan di ranah publik, bukan, tetapi di ranjang. Kadang orang salah itu melakukan dalil, wah perempuan tidak boleh jadi pemimpin, yang harus jadi pemimpin itu laki-laki, dalilnya dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Salah. Yang benar itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di bab ini. Soalnya di dalam, jadi gara-garanya kebanyakan memaknai Al-Quran itu serampangan, ngambil Al-Quran jadikan dalil A, B, C, D, E, F, G tanpa melihat tafsirannya, tanpa melihat asbabun nuzulnya gitu. Padahal asbabun nuzul ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu gini, gara-garanya Ummu Habibah datang kepada Rasul, ada istri dari sahabat Rasul datang kepada Rasul, terus dia bilang kalau dia ini dipukul sama istrinya. Langsung Rasul ngasih tahu kepada istrinya, datangin istrinya, suami kamu nanti saya pukul lagi, karena waktu itu masih berlaku yang namanya asinu bisini gitu kan. Kalau dipukul giginya copot, pukul lagi sampai giginya copot ya, masih berlaku kisos gitu. Nah, ketika Rasul sudah mendapatkan sudah memvonis untuk melakukan kisos seperti itu, mau dipukul lagi, suaminya turun Jibril, nanti dulu Nabi Muhammad, ini urusannya bukan urusan perempuan itu, bukan urusan apa-apa, bukan urusan kriminalitas, bukan urusan KDRT, bukan. Si perempuan ini kondisinya nusu, jadi dia diajak sama suaminya ya kurang bagus lah bahasanya gitu kan, untuk menolaknya gitu kan. Nah, makanya turun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki di atas perempuan dalam kondisi rumah tangga, termasuk posisi ini bisa dikatakan seperti itu gitu kan. Nah, ini jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu khusus di bab rumah tangga, apalagi khusus di bab beranjang kalau merujuk kepada ini gitu kan. Nah, jadi cara yang baik itu adalah suami berada di istri berada di atas, suami berada di atas istri gitu. Kalau sebaliknya ini nanti akan menyebabkan penyakit. Paling bagus lagi wa ahsanu hayatil jima, yang paling bagus itu adalah istri ini terlentang dan mengangkat kedua kakinya. Jadi diangkat kedua kakinya kayak kalau perempuan itu lahiran kayak gitu ya. Atau kadang kakinya itu ditumpangkan ke bahu laki-lakinya. Nah, ada yang begitu, itu paling bagus itu. Nah, karena itu tadi itu jalan maninya itu langsung masuk ke jalan rahim, jalan lahiran gitu. Nah, wasalisu yang ketiga adalah mura'atu waktu jima. Ini harus menjaga waktu, memperhatikan waktu melakukan jima. Kenapa? Waktil ilaj. Jadi waktu masuknya zakar kepada farjinya perempuan harus diawali dengan membaca ta'awuz, bita'wid, tasmiyah, membaca bismillah, waktu zakar, dan harus menggosok-gosokkan zakarnya itu di jawanibil farji
pada samping-sampingnya kemaluan perempuan atau dinding-dinding farji. Nah, kemudian apalagi wagomzia itu hilang. Mana. Kemudian wagomzit sadia ini dan ini meremas. Bahasa yang paling bagus apa ya? Memainkan. Nah, gitu ya. Memainkan kedua payudara istri dan lain sebagainya. Pokoknya mula'abah, intinya mula'abah. Nah, pokoknya lakukan segala sesuatu hal yang wanahwi zalika, pokoknya segala sesuatu hal yang bisa membangkitkan mimma yuhriku syahwatuha, bisa membangkitkan mimma yuhriku syahwataha, yang bisa membangkitkan syahwatnya perempuan. Apa saja dilakukan, entah itu berbisik di kuping, mencium leher, gitu kan, tengkuk, terus memegang dan meraba-raba bagian lain atau payudara dan lain sebagainya. Asalnya kita mana lagi nih, wa amal latifi hal jima fa awaluha qaulul jahil bi somti wa tarofuki wallahu a'lam bissawab.